pada sore ini kita ingin belajar, ya. Kita mau lihat dari Daniel ini, ya. Kenapa dia sampai menemukan regulasinya, ya. Nah itu melewati proses-proses peradilan, ya. Di situ di kerajaan Babilonia, ya. Di kerajaan apa? Babilonia. Di pemerintahannya, hal pemerintahan. Apakah dia tuh melakukan hal yang menyimpang, ya, hal yang jahat di mata raja? Entah itu di hal pemerintahan, dalam ibadahnya, dalam imannya, ya. Kita mau lihat nanti evaluasi, ya. Nah, kita ingin bagi ini aja, ya, kelompok, ya, kelompok. Sebut Yusi sama Dea. Yeah. Silakan masuk teman. Yusi sama Dea. Pakai kostum. Langsung pakai kostumnya, ya. Oke. Hakim sudah, ya. Pembawa acara sudah Yusi. Kemudian untuk membaca untuk peraturan dan sisanya ini dibagi 5 kelompok. Daniel kesalahan Daniel, oke? Kemudian untuk kelompok 4 dengan Om Win, kalian mengevaluasi tentang iman Daniel, ya. Bapak Hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin diharap berdiri. Sidang pengadilan tingkat tertinggi. Acara pertama, pembagian kelompok. Hadirin silakan duduk. Hadirin silakan duduk. Sidang pengadilan tingkat tertinggi. Acara kedua, pembacaan hukum tata kerajaan Babilonia. Hukum Kerajaan Babilonia. Pasal 36. Raja mengangkat 120 wakil-wakil yang ditempatkan di seluruh kerajaan. Pasal 36b. Setiap wakil-wakil bertanggung jawab kepada 3 pejabat tinggi agar raja tidak dirugikan. Pasal 37. Raja mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Pasal 37b. Pejabat tinggi bertanggung jawab membawahi 120 orang wakil-wakil raja, yang mana pejabat tinggi tersebut harus mengadakan pengawasan agar raja tidak dirugikan. Pasal 38. Pejabat tinggi pertama bernama Belsasar, salah seorang buangan dari Yehuda dengan nama asli Daniel. Sidang pengadilan tingkat tertinggi. Acara ketiga, pembacaan surat perintah larangan. Surat perintah larangan. Pasal 1. Dalam 30 hari dilarang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Raja Darius. Pasal 2. Siapapun yang melanggar surat perintah larangan ini akan dilemparkan ke gua singa. Pasal 3. Demikianlah surat perintah larangan yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Pasal 4. Surat perintah larangan ini tidak dapat dicabut kembali. Sidang pengadilan tingkat tertinggi. Acara keempat, evaluasi kehidupan terdakwa Daniel. Ya, sekarang mulai dikerjakan tiap kelompok. Mohon guru-guru pembimbing membimbing. Ayatnya dibaca dulu, ya, ayatnya. Ayatnya dibaca dulu.
Terima kasih. Terima kasih. Saudara MC. Sidang pengadilan tingkat tertinggi. Acara kelima. Pembacaan kesimpulan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Kelompok 1, silakan membacakan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Kerjaan Daniel. Datang ke kantor tepat waktu. Selalu. Pulang dari kantor terlalu awal. Tidak pernah. Mengambil uang kerajaan untuk kepentingan. Tidak pernah. Menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan. Selalu. Melakukan peraturan yang ada. Selalu. Kesimpulan. Setia sekali. Kesimpulan kami dari kelompok 1, setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata seorang hamba Tuhan bernama Daniel dalam hal kesetiaan terbukti setia sekali. Menurut kami, Daniel tidak layak dihukum mati dengan cara diterkam oleh singa-singa itu. Sekian kesimpulan kami. Kelompok 2, silakan membacakan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Evaluasi tingkat kelalaian Daniel. Lalai mengadakan pengawasan ke daerah. Tidak pernah. Lalai membuat laporan bulanan, semester, dan tahunan. Tidak pernah. Lalai memeriksa keuangan pejabat daerah sehingga raja dirugikan. Tidak pernah. Lalai mengawasi anggaran belanja daerah sehingga raja dirugikan. Tidak pernah. Kesimpulan, tingkat kelalaian 0%. Kesimpulan kami, malaikat dari kelompok 2 setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata seorang hamba Tuhan bernama Daniel dalam hal tingkat kelalaian Daniel tidak terbukti. Menurut kami, Daniel tidak layak dihukum mati dengan cara diterkam oleh singa-singa itu. Sekian kesimpulan kami. Kelompok 3, silakan membacakan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Mohon menghadap Bapak Hakim. Evaluasi tingkat kesalahan Daniel. Kesalahan komunikasi dengan rekan kerja atau miscommunication tidak pernah. Kesalahan kerjasama dengan rekan kerja tidak pernah. Kesalahan mengartikan perintahan atasan atau raja tidak pernah. Kesalahan hitung laporan keuangan sehingga raja dirugikan tidak pernah. Kesimpulan, tingkat kesalahan 0%. Kesimpulan kami, malaikat dari kelompok 3 setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata seorang hamba Tuhan bernama Daniel dalam hal tingkat kesalahan terbukti tidak bersalah sama sekali. Menurut kami, Daniel tidak layak dihukum mati dengan cara diterkam oleh singa-singa itu. Sekian kesimpulan kami. Kelompok 4, silakan membacakan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Iman disertai perbuatan ya, iman yang teruji ya. Tidak layak. Tidak layak. Oh, ya. Tidak layak. Tidak layak. Oh, ya. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya.
Ayo, loh MC tetap. Kelompok 5 silakan membacakan hasil evaluasi kehidupan terdakwa. Menurut evaluasi kelompok 5, Daniel beribadah setiap harinya. Beribadah di pagi hari, ya. Beribadah di siang hari, ya. Beribadah di malam hari, ya. Dalam ibadah ia berwudu, ya. Dalam ibadah ia berdoa, ya. Dalam ibadah ia memuji Tuhan, ya. Kesimpulan menyembah Allah dengan takut. Kesimpulan kami malaikat dari kelompok 5 setelah melakukan penelitian dan penyelidikan, ternyata seorang hamba Tuhan bernama Daniel dalam hal ibadah terbukti menyembah Allah dengan tekun. Menurut kami Daniel tidak layak dihukum mati dengan cara ditangkap oleh singa-singa itu. Sekian kesimpulan kami. Yeay. Sidang pengadilan tingkat tertinggi, acara ke-6, pembacaan keputusan hakim di atas segala hakim. Karena hasil pemeriksaan pengadilan tingkat tertinggi memutuskan bahwa Daniel tidak layak dihukum mati secara diterkam oleh singa-singa itu, maka saya sebagai hakim di atas segala hakim memutuskan bahwasanya Daniel tidak bersalah. Untuk itu, saya selaku hakim di atas segala hakim memerintahkan malaikat untuk turun ke gua singa itu untuk mengatupkan mulut semua singa-singa itu. Untuk itu, sidang ditutup. Duduk ya. Perlu kita pahami ya. Jadi Daniel itu kan diputuskan melanggar peraturan di hukum tertinggi di dunia, ya kan? Terus peraturan itu tidak dapat dicabut atau diubah. Tetapi saat perkaranya dikaji ulang di pengadilan yang lebih tinggi, di pengadilan surga, ya, Daniel didapati tidak bersalah dan tidak layak untuk dimasukkan diterkam oleh singa. Nah, kemudian kita bisa lihat dari film ini ya, jadi ya, suatu kesimpulan bahwa kalau kita mau jadi anak yang hidupnya kudus, ya, hidup benar, walaupun kita berada di lingkungan yang jahat, entah itu di sekolah, ya, entah itu di masyarakat, kemudian kita rajin mengerjakan PR-PR kita, tugas-tugas, ya toh, datang tepat waktu di sekolah, tidak terlambat. Nah, kita percaya ya, kita ada Tuhan yang menilai kehidupan kita. Amin, amin. Tuhan yang selalu menilai kehidupan kita. Selalu rajin ibadah, ya toh, rajin berdoa, itu Tuhan yang menilai. Walaupun ya teman-teman kalian ya bisa mereka-rekakan atau mungkin bisa memfitnah atau menjelek-jelekan kalian dengan hal yang negatif, tapi Tuhan selalu mereka-rekakan hal-hal yang baik. Amin, amin. Positif, ya. Nah, Daniel itu dinyatakan bersalah oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri yang membela Dia. Daniel. Nah, kalian mau nggak jadi anak-anak yang dibela Tuhan? Yang mau boleh angkat tangan? Dua-duanya? Oke ya, beri yang buat Tuhan. Oke. Nah,